Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ulfa Nurhadi. Oke, pada video kali ini bahasan kita adalah materi kelas 12 IPS sejarah peminatan tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara merdeka yang baru. Nah, dalam hal ini dibutuhkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain agar sah secara hukum, baik de facto dan de jure. Bahasan kedua adalah tantangan Indonesia setelah merdeka. Apa saja sih tantangan Indonesia setelah merdeka? Kita tahu sendiri dari kurun waktu 1945 sampai 1950, Indonesia mengalami fase yang namanya revolusi fisik. Nah, di sini ada 5 faktor utama. Yang pertama ada terjadi beberapa konfrontasi atau perang di berbagai daerah Indonesia. Perang tersebut banyak sekali contohnya, seperti Perang Surabaya 10 November, kemudian ada Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, kemudian pertempuran 5 Hari di Semarang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Belanda masih berusaha menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia setelah Jepang kalah dari Sekutu. Setelah Jepang kalah dari Sekutu melalui peristiwa bom Hiroshima Nagasaki, otomatis vacuum of power yang ada di Indonesia sangat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama Sekutu yang di belakangnya ada Belandanya. Jadi dalam hal ini Belanda sangat-sangat menginginkan kembali, ingin menguasai Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia adalah negara baru lahir yang pastinya sangat membutuhkan waktu belajar dan alat tentang ketahanan atau pertahanan. Indonesia sebagai negara baru lahir otomatis banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, sedangkan ketika masa-masa persiapan malah terjadi revolusi dan konfrontasi. Akhirnya hal-hal tersebut justru semakin menambah banyak masalah. Nah, makanya waktu itu seperti ibu kota saja bisa sampai pindah 3 kali karena daerah-daerah utama sebagai basis pertahanan itu diserang oleh Belanda. Kemudian Belanda melancarkan agresi militer 1 dan 2. Agresi militer 1 dan 2 itu lebih pada aksi polisionil atau pendudukan, di mana pendudukan secara militer. Jadi daerah-daerah di Indonesia, terutama di Sumatera, di Jogja itu mengalami aksi polisionil atau pendudukan militer secara sepihak. Kemudian ada perjanjian dan perundingan yang telah dilaksanakan bersama Belanda dan Indonesia, itu semakin merugikan pihak Indonesia. Dari yang pertama ada Linggarjati, terus kemudian Renville, Rumroyen, sampai KMB. Perundingan-perundingan itu bukan semakin menguntungkan wilayah kita, justru semakin mengambil wilayah kita. Contoh saja di Linggarjati. Linggarjati itu kita hanya RI itu hanya dikasih wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Otomatis wilayah kita tuh hanya itu dan lainnya itu milik mereka gitu. Dan Renville semakin sempit lagi. Rumroyen baru ada langkah pencerahan untuk bagaimana caranya Indonesia itu diakui secara kedaulatan sah dan sepenuhnya oleh Belanda dan oleh dunia internasional. Oke. Kemudian, nah itu 5 faktor tadi adalah sekelumit masalah, atau gak sekelumit ya, karena ini banyak sekali masalah dari militer, sosial, itu ditekan. Jadi 5 masalah itu 5 faktor ini benar-benar membuat Indonesia itu semakin mengalami keterpurukan dalam 5 tahun kemerdekaan pertama itu. Oke. Kemudian kita masuk pada pengakuan kemerdekaan RI oleh berbagai negara. Walaupun Indonesia menghadapi masalah itu, namun dalam hal ini para diplomat, para tokoh-tokoh
itu berjuang di dunia internasional. Banyak tokoh-tokoh yang berjuang di dunia internasional memperjuangkan hak-hak kita, atau setidaknya mengajak negara tersebut untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama ada Mesir. Mesir itu bisa dikatakan sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Di sini posisi Mesir sebagai pengendali Liga Arab dan dinilai dapat membantu Indonesia. Kemudian ada, ini nanti kita bahas secara mendalam ya. Kemudian ada India. Diawali dari pengiriman bantuan 500.000 ton beras ke India. Akhirnya India itu, sekarang waktu itu di India itu sedang terjadi bencana kelaparan. Kemudian akhirnya dari situlah juga antara kedekatan Soekarno dan beberapa tokoh Indonesia dengan tokoh India, Nehru, akhirnya India itu memutuskan untuk mendukung Indonesia. Kemudian ada Australia. Australia walaupun notabene adalah negara barat juga, dalam arti negara yang sangat dekat karena merupakan negara persemakmuran. Tapi di sini karena dia itu bertetangga dengan Indonesia, makanya dan selain itu juga banyak buruh kita yang saat pendudukan Jepang kemudian itu dibuang atau melakukan pelayaran ke Australia menjadi buruh. Akhirnya banyak sekali orang Indonesia yang sekarang itu di Australia dan juga merupakan tetangga dekat. Akhirnya bentuk dukungan Australia itu berupa pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945. Jadi buruh-buruh ini sangat berperan besar dalam penyebaran berita proklamasi atau penyebaran berita bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Nah, kemudian ini yang paling penting yaitu pengakuan oleh PBB. Pengakuan oleh PBB itu benar-benar menjadi satu hal yang sangat penting karena di sini PBB itu mewakili organisasi lembaga yang benar-benar mewakili suara seluruh dunia. Makanya dalam hal ini pengakuan PBB itu sangat penting. Oke, yang pertama kita bahas Mesir dulu. Peran Mesir terhadap Indonesia. Ada beberapa faktor mengapa Mesir itu menjadi negara yang mendukung, padahal kan dia itu posisinya jauh, tapi diplomasi kita sangat aktif di Mesir. Ada beberapa faktor yang membuat Mesir itu mendukung. Terus yang paling utama adalah karena sejak zaman dulu itu mahasiswa Indonesia itu banyak yang kuliah di Mesir. Jadi di sana terdapat seperti perhimpunan mahasiswa yang mana mereka itu juga membantu untuk menyiarkan berita proklamasi. Nah, dari mahasiswa itulah akhirnya mereka berjuang dari mahasiswa kemudian ke organisasi politiknya, akhirnya bisa menembus sampai ke pemimpin tertingginya. Hingga akhirnya mereka bisa mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Peran-peran mahasiswa ini tuh dari Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Sain Hasan di Irak, dan kemudian ada di negara Arab lainnya. Jadi peranan mahasiswa itu ditunjukkan dengan menanam bibit kemerdekaan melalui media massa. Jadi mereka itu di media massa itu sangat aktif dan konfrontatif. Jadi seperti mengajak melalui media massa dalam rangka mendukung kemerdekaan. Kemudian delegasi Indonesia bernama Suwandi itu datang ke Mesir dan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungannya. Mesir adalah negara yang terlibat banyak dalam Liga Arab. Jadi melalui Liga Arab itu negara-negara Timur Tengah akhirnya mereka bisa mengusahakan atau membujuk untuk negara-negara tersebut mau mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia.
di sini pengakuan secara de facto itu dilakukan oleh Sekjen Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahman Haimbai menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Nah, di sini juga Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947. Kemudian Mesir juga meyakinkan negara-negara Arab yang lain. Akhirnya Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan mengapa kok sampai demikian? Karena di sini bisa dibilang walaupun Indonesia itu bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara yang penganut Islamnya itu terbesar dengan penduduk banyak dan penganut Islam yang banyak. Akhirnya sesama negara dengan penganut Islam, Perdana Menteri Nol Rasmi Pasha itu mengatakan bahwa Mesir tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Tuh. Oke. Kita lanjut ke India. Setelah tadi Mesir sudah, kita masuk ke India. Mengapa India mendukung kemerdekaan RI? Yang pertama, ada persamaan riwayat kebudayaan atau dalam kurung riwayat historis masa Hindu-Buddha. Oke. India sekitar pada tahun dari abad 7, kita tahu sendiri mulai bahkan abad 4 di mana ada kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia, yaitu Kutai. Berarti pengaruh India atau hubungan antara India dan Indonesia itu, Nusantara saat itu sudah berlangsung sejak lama. Nah, di sini berarti riwayat historis tersebut membuat hubungan kita sangat dekat. Contoh juga banyak wilayah di Indonesia sekarang yang benar-benar masih kebudayaannya masih sangat akrab dengan India. Contoh saja daerah seperti daerah Sumatera ya, Aceh dan sebagainya. Kita juga ada kampung-kampung India seperti Kampung Kojan dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa budaya India itu sangat erat sekali atau dekat sekali dengan kita, dengan Indonesia atau dengan Nusantara saat itu. Jadi hubungan tersebut sangat dimanfaatkan diplomat kita untuk merangkul India dalam mendukung kemerdekaan negara kita. Kemudian persamaan nasib, sama-sama dijajah dan sama-sama ingin merdeka. Kita tahu sendiri India juga dijajah oleh Inggris. Jadi saat itu kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh VOC-nya. India itu ada EIC-nya atau Kongsi Dagang milik Inggris. Nah, di sini juga sama-sama negara di Asia yang menjadi negara jajahan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan dekat antara pemimpin negaranya. Nehru dan Muhammad Hatta itu sangat dekat sekali. Jadi di sini apalagi Muhammad Hatta, beliau itu seorang politikus yang sangat santun. Jadi melalui diplomasinya beliau mengajak beberapa tokoh-tokoh penting di dunia untuk mau mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada PPII, Persatuan Putra Indonesia di India, membentuk Balai Penerangan pada 9 Juni 1946 yang tugasnya adalah menyiarkan, membuat buletin serta brosur-brosur tentang Indonesia. Balai Penerangan itu lebih seperti media komunikasi. Lebih tepatnya balai atau lembaga yang benar-benar bekerja keras untuk menyiarkan berita-berita. Dalam arti bisa dibilang memprovokasi ya, tapi dalam hal ini memprovokasi yang positif, karena ketika kita bisa menguasai media, otomatis dukungan-dukungan internasional itu akan semakin datang kepada kita. Tuh. Oke. Nah, bantuan India itu apa saja? Bantuan India itu ada mengirim obat-obatan ke Indonesia. Di sini dilakukan atas tindakan balas budinya, karena Indonesia sudah pernah mengirim beras ke India. Kemudian melangkah ke PBB. 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah ke Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB.
di sini bukti serius bahwa India itu memang sangat serius ingin mengakhiri perseteruan antara Indonesia Belanda yang tidak ada ujungnya karena riwayatnya sudah dari lama. Kemudian konferensi di New Delhi dihadiri oleh negara-negara Asia, Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan Irak. Nah, konferensi di New Delhi ini benar-benar membahas serius permasalahan negara Asia saat itu karena memang negara Asia saat itu benar-benar menjadi koloni wilayah yang terjajah atau wilayah koloni. Jadi di sini adalah langkah yang tepat ketika negara-negara tersebut memutuskan untuk merundingkan bersama bagaimana solusi yang tepat untuk mengakhiri kolonialisme yang ada di Asia Afrika. Kemudian diplomasi Sultan Syahrir yang mana mengadakan perjanjian untuk membantu India beras. Nah, di sini Sultan Syahrir itu sangat berjasa dalam diplomasinya. Di sini juga yang seperti yang menegosiasi bagaimana bantuannya ke India, bagaimana India ke kita. Nah, itu atas Sultan Syahrir. Nah, akhirnya bantuan beras kita sebanyak 500.000 ton dikirim melalui pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi untuk membantu krisis yang terjadi di India, yang akhirnya dibalas oleh obat-obatan yang dikirim dari India untuk kita. Itu adalah bentuk dukungan India untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Kemudian ada Australia. Mengapa sih Australia sebagai negara notabene adalah banyak penduduk Eropanya ya, tapi di sini mendukung. Nah, selain karena faktor kedekatan secara geografis, banyak orang kita, buruh-buruh di daerah kita itu saat penjajahan Jepang itu dikirim ke Australia untuk menjadi buruh-buruh kapal di pelabuhan-pelabuhan. Makanya di sini peran buruh itu yang sangat banyak itu berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada hubungan baik dengan Indonesia, yaitu buruh kapal yang dibawa Belanda ke Australia. Nah, di sini buruh-buruh tersebut benar-benar berperan sebagai media komunikasi yang menyebarkan berita proklamasi. Kemudian ada persamaan tujuan, sama-sama ingin mengusir Jepang. Kalau ini lebih ke flashback, di mana pada saat itu Indonesia dari tahun 1942 sampai 45 itu kan dijajah Jepang. Nah, di sini Australia juga tidak suka dengan kebrutalan Jepang dalam waktu itu misinya dia saat perang Asia Timur Raya. Makanya di sini Australia itu sangat berkeinginan juga untuk melawan Jepang, sama-sama melawan Jepang. Jadi bersama-sama Indonesia membantu melawan Jepang. Kemudian 3 adalah ini yang paling penting karena peran buruh Indonesia yang dibawa ke Australia sampai pada peristiwa Black Armada. Nah, peristiwa Black Armada itu apa? Nah, yang pertama dilakukan dalam dukungan Australia terhadap Indonesia adalah pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda dilakukan di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945 oleh Persatuan Buruh Australia. Kemudian peran Chen Kim, Central Committee Indonesia Merdeka, tokoh politik yang pernah diasingkan Belanda ke Digul. Nah, Central Committee Indonesia Merdeka ini lebih seperti komunis ya, karena gini, komunis saat itu juga menjadi musuh kolonialis, di mana akhirnya komunis itu melebur atau masuk ke dalam organisasi buruh. Makanya di sini organisasi buruh itu sangat kuat sekali pengaruhnya karena benar-benar terorganisasi dengan baik. Kemudian inisiatif Partai Komunis Australia, di mana pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang mau ke Indonesia. Nah, Partai Komunis Australia ini yang banyak dimotori oleh tokoh-tokoh yang banyak dari Indonesia juga, anggota-anggota buruh dari Indonesia juga, dia benar-benar memotori pergerakan yang terjadi di pelabuhan. Terus 31 Juli 1997 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia
dan Belanda ke PBB. Setelah tadi India juga mengajukan masalah Indonesia ke PBB, akhirnya Australia juga mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB agar segera selesai. Oke. Dan yang terakhir adalah pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini, setelah Dewan Keamanan PBB itu mendengar keluhan dari berbagai negara tentang perseteruan yang terjadi di antara Indonesia dan Belanda, akhirnya pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia disetujui. Jadi PBB itu meminta Belanda untuk menarik pasukannya dari Indonesia karena sejak Jepang itu sudah mengakui kalah, pasukan-pasukan yang tadinya sudah kembali ke Belanda ditarik mundur kan ke Belanda, akhirnya datang lagi ke Indonesia dan melakukan aksi polisionil di agresi militer 1 dan 2. Kemudian untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas. Di sini PBB akhirnya menunjuk beberapa negara yang dijadikan sebagai mediator penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Kemudian 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak. Dan pada tanggal 4 Agustus Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Oke, jadi cukup sekian. Itu adalah pembahasan dari respon internasional atau negara-negara sebenarnya banyak negara-negara yang di dunia yang saat itu mendukung kemerdekaan Indonesia, dari Palestina, kemudian akhirnya ada juga beberapa Asia lainnya yang mendukung Indonesia untuk merdeka sepenuhnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembahasan video setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave Mind.